Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 resiko perilaku kekerasan. Di sini saya Ahmad Kurniawan, saya Vina Sakti, saya Nur Ramadhani, saya Rita Punyasari, saya Nela Dwi, saya Jasimula Jekti, saya Yusuf Yakub, saya Arif Ramadhani Pembudi, saya Maja Ramdhani. Silakan menyaksikan video kami. Permisi Pak. ya, Apa benar ini dengan Bapak Alif? ya. Nah, kenapa Bu? Perkenalkan saya perawat Raka yang akan melakukan pemeriksaan pada Bapak hari ini. Waktunya kurang lebih 15 menit. Apa Bapak bersedia? Ya, saya bersedia tapi jangan lama-lama ya. Iya. Bapak boleh kita berbincang dengan duduk? Oke. Permisi Bapak, perkenalkan saya Rahma dari Universitas Penasihat BPN Mojokerto. Boleh tahu namanya siapa ya Pak? Saya Ali, Umurnya berapa? 32 tahun. Alamatnya? Alamat saya di Jalan Meri, nomor 39. Baik, kalau begitu bolehkah saya tahu kondisi Bapak hari ini? Saya sangat marah. Kalau boleh tahu alasan marahnya kenapa? Kadang-kadang tetangga itu sering ngomong-ngomong saya gila terus. Kan saya jadinya marah, sakit hati itu. Biasanya apa yang dilakukan jika Bapak merasa sakit hati? Saya akan banting-banting barang, buang-buang kayak gini tuh, ini dibuang, itu dibuang semuanya. Baik, Bapak mau saya ajarkan cara untuk menenangkan Bapak? Ya, Baik, ada dua cara yang dapat dilakukan jika Bapak marah. Yang pertama dengan relaksasi nafas dalam. Yakni caranya Bapak boleh lihat saya dulu ya. Dengan menarik nafas, ditahan sebentar, lalu dikeluarkan secara perlahan. Sekarang giliran Bapak, silahkan tirukan. Tarik nafas, tahan sebentar, lalu hembuskan perlahan. Bagaimana? biasa. Oke, sekali lagi ya. Ya, Tarik nafas, tahan sebentar, lalu buang perlahan. Perlahan ya Pak. oh, ya. Sekali lagi ya. Ya. Tarik nafas, tahan sebentar, keluarkan perlahan. Apakah Bapak sudah merasa rileks? Ya, lumayan sudah. Selanjutnya adalah dengan cara melampiaskan emosi kepada bantal atau kasur ini. Sekarang saya contohkan ya, jikalau Bapak marah, saya akan memukul bantal ini dengan keras. Mantap. Baiklah, jikalau begitu, Bapak boleh melakukannya. Baik Pak, begitu caranya ya. Jikalau Bapak marah atau sedang emosi, Bapak bisa melakukan teknik relaksasi nafas dalam atau bisa memukul bantal atau kasur ini. Tindakan yang saya lakukan sudah selesai. Apakah Bapak merasa lebih tenang? Ya, saya merasa lebih tenang. Selanjutnya, besok saya akan kesini lagi dengan kita akan melatih cara berbicara yang saat Bapak emosi. Waktunya kurang lebih sama dengan sekarang. Apakah Bapak bersedia? Ya, saya bersedia. Baik, kalau begitu, terima kasih Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum Pak, selamat sore. Apa kabar Bapak hari ini? Baik. Bagaimana Bapak? Apakah sudah melakukan teknik nafas dalam dan pukul bantal? Ya, sudah. Apa yang Bapak rasakan setelah melakukan kegiatan tersebut? Saya merasa sangat baik. Baik, bagaimana kalau sekarang kita latihan cara bicara untuk mencegah Bapak marah? Mau berapa lama Pak? Apakah 20 menit saja cukup? Aduh, sudah wis. Gimana kita mau berbincang-bincang? Bagaimana kalau di sini saja Pak? Ya, saja. Baik, sekarang kita latihan cara bicara yang baik untuk mencegah Bapak marah. Jika marah sudah disalurkan melalui teknik nafas dalam atau pukul kasur dan bantal dan sudah lega, maka kita perlu bicara dengan orang yang membuat kita marah. Ada 3 caranya Pak. Yang pertama, meminta dengan baik tanpa marah dengan nada suara yang rendah, tidak menggunakan kata-kata yang kasar. Misalnya Bapak ingin meminta sesuatu pada orang lain, harus dilakukan dengan
perkataan yang baik tanpa nada suara yang tinggi. Contohnya, Bu, bolehkah saya minta makanan karena saya lapar? Nanti bisa dicoba di sini untuk meminta baju dan lain-lain. Yang kedua, menolak dengan baik. Jika ada yang menyuruh dan Bapak tidak mau melakukannya, Bapak katakan maaf ya Pak. Yang ketiga, mengungkapkan perasaan yang kesal. Jika ada perlakuan orang lain yang membuat Bapak kesal, Bapak dapat katakan saya ingin marah karena perkataanmu itu. Bagaimana Pak? Apakah Bapak ngerti? Ya. Bagaimana perasaan Bapak setelah kita bercakap-cakap tentang cara mengontrol marah yang baik dengan nada bicara yang baik, Pak? Ya, saya biasa saja. Coba Bapak sebutkan lagi bagaimana cara bicara yang baik yang telah kita pelajari. Satu, harus pelan-pelan. Kedua, kita marah-marah. Maaf Pak, bukan begitu caranya. Bagaimana kalau besok kita melakukannya kembali? Oke? Maunya di mana Pak? Apa di sini lagi? Ya, di sini saja. Baik, besok kita akan mencobanya kembali melakukan latihan verbal ya Pak. Ya. Besok kita ketemu di jam 9 ya Pak. Oke? Baiklah kalau begitu. Kita sudah perbincangan kita saat ini. Terima kasih. Sampai jumpa. Saya besok ya Pak. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum, selamat sore Bapak. Waalaikumsalam. Sesuai janji saya kemarin, kita di sini ketemu lagi ya Pak. Ya. Bagaimana Pak kalau kita sekarang latihan cara bicara untuk mencegah marah? Ya, bisa. Oh, berapa lama Pak? Apakah 20 menit cukup? 15 menit saja. Baik. Gimana kita mau berbincang? Apakah di teras depan mau? Ya, boleh. Oke Pak, sekarang kita latihan cara bicara yang baik untuk mencegah marah. Ya. Jika marah sudah disalurkan melalui tarik nafas dalam atau pukul kasur dan bantal, ataupun sudah lega, maka kita perlu bicara dengan orang yang membuat kita marah. Ada 3 caranya Pak. Ada 3 caranya Pak. Ya. Yang pertama, meminta dengan baik tanpa marah dengan nada suara yang rendah serta tidak menggunakan kata-kata kasar. Ya. Misalnya Bapak ingin meminta sesuatu pada orang lain, harus dilakukan dengan perkataan yang baik tanpa nada suara yang tinggi. Oke. Coba Bapak katakan meminta makanan yang baik. Pak, saya mau minta makanan. Baik. Nanti bisa dicoba di sini untuk meminta baju, minta obat dan lain-lain ya Pak ya. Ya. Kita dengan baju. Ya. Yang kedua, menolak dengan baik. Jika ada yang menyuruh atau Bapak tidak ingin melakukannya, katakan maaf saya tidak bisa melakukannya karena sedang ada pekerjaan. Ya. Coba Bapak pastikan. Maaf, saya ada pekerjaan. Saya tidak bisa. Baik. Yang ketiga, mengungkapkan perasaan kesal. Jika ada perlakuan orang lain yang membuat Bapak kesal Bapak dapat mengatakan, saya jadi ingin marah karena perkataan itu. Coba praktikkan dengan bagus. Saya jadi ingin marah karena perkataan itu. Baik. Bagaimana perasaan Bapak setelah kita bercakap-cakap tentang cara mengontrol marah dengan bicara yang baik? Saya sangat gembira. Coba Bapak sebutkan lagi cara bicara yang baik yang telah kita pelajari. Pertama, Pak, saya boleh meminta makanan. Ya. Yang kedua, Pak, saya tidak bisa, mohon maaf. Ya. Yang ketiga, saya jadi marah karena perkataan Anda. Bagus sekali. Sekarang kita masukkan dalam jadwal. Berapa kali sehari Bapak mau latihan bicara yang baik? Ya, Bisa kita buat jadwal? ya bisa. Coba masukkan dalam jadwal latihan sehari-hari Pak. Misalnya meminta obat, uang, dan lain-lain. Ya, Bagus, besok dicoba ya Pak. ya. Oh di mana Pak? Oh, Lagi. sini lagi saja, Pak. Baik, sampai ketemu besok. Ya, Bagaimana kalau kita bisa ketemu lagi Pak? ya bisa. Besok kita akan membicarakan cara lain untuk mengatasi rasa marah Bapak, yaitu dengan cara ibadah. Ya, saya setuju. Baik, kita besok ketemu lagi jam 9 ya Pak ya. Ya, Terima kasih. ya, Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. ya. Pagi. Sesuai janji saya kemarin, sekarang kita ketemu lagi. Bagaimana Pak? Latihan apa yang sudah dilakukan kemarin? Latihan berbicara verbal. Apa yang dirasakan setelah melakukan latihan secara teratur? Saya merasa lebih baik. Bagus sekali. Bagaimana rasa marahnya?
Ya, sudah berkurang. Baik, bagaimana kalau sekarang kita latihan cara lain untuk mencegah rasa marah, yaitu dengan ibadah? Ya, boleh. Berapa lama yang Bapak mau waktunya? 15 menit. Di mana enaknya kita berbincang-bincang? Bagaimana kalau di tempat tidur? Ya, boleh. Baik. Sekarang kita akan melakukan kegiatan untuk latihan mencegah rasa marah dengan melakukan ibadah. Ya, Coba ceritakan kegiatan ibadah yang biasa Bapak lakukan. biasanya saya melakukan sholat, ngaji, dan puasa. Bagus. Baik, yang mana yang mau Bapak coba? Sholat saja. Nah, kalau Bapak sedang marah, coba Bapak langsung duduk dan tarik nafas dalam. Jika marah belum reda, rebahkan badan agar rileks. Jika masih belum reda juga, ambil air wudhu kemudian sholat. Bapak bisa melakukan sholat secara teratur untuk meredakan kemarahan. Coba Bapak sebutkan sholat 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Bagus. Selain sholat, Bapak juga bisa melakukan zikir bila rasa marah Bapak muncul. Dengan berzikir, insya Allah rasa marah Bapak akan reda bahkan hilang. Serta jangan lupa untuk selalu berdoa. Sekarang coba Bapak sebutkan salah satu bacaan zikir yang Bapak ketahui. Astagfirullahaladzim. Bagus. Lakukan hal-hal tadi ya Pak. Bila rasa marah Bapak muncul, di mana Bapak mau? Ya, saya mau. Bagaimana perasaan Bapak setelah kita bercakap-cakap tentang cara yang kita pelajari tadi? Ya, saya merasa lebih baik. Bagus. Sudah berapa cara mengontrol marah yang kita pelajari? 1, yaitu berzikir. Bagus. Mari kita masukkan kegiatan ibadah pada jadwal kegiatan Bapak. Coba Bapak sebutkan lagi cara ibadah yang dapat Bapak lakukan bila Bapak merasa marah. Saya akan melakukan sholat dan berzikir. Bagus. Bagus sekali Bapak. Sekarang kita masukkan dalam jadwal berapa kali sehari Bapak mau melakukan jadwal sholat. Oke? Baik, mari kita masukkan sholat dan berzikir. Setelah ini coba Bapak lakukan jadwal sholat sesuai jadwal yang telah kita buat. Ya. Baiklah, kapan kita bisa bertemu lagi Bapak? Besok? Baiklah, besok kita akan bertemu lagi untuk mempraktekkan gerakan sholat dan berzikir yang benar. Bapak setuju? Ya, saya setuju. Dan besok kita ketemu lagi jam 10. Bagaimana kalau nanti kita ketemu di ruangan ini saja? Ya. Baiklah, kalau begitu kita sudahi perbincangan kita saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, salam. Assalamualaikum, selamat pagi. Pagi, waalaikumsalam. Sesuai janji kita kemarin, kita akan belajar sholat ya Bapak. Ya. Apakah Bapak memiliki alat-alat sholat? Ya, saya memiliki. Sepertinya Bapak senang sekali ya kita belajar sholat hari ini. Iya, saya sangat senang. Silakan bawa pakai dulu alat-alat sholatnya. Mari kita belajar ini ya Pak. Ya, saya akan memakai alat-alat saya. Bapak sudah memakai sarung dan kopiah ya. Yang pertama, apakah Bapak sudah wudhu terlebih dahulu? Ya, saya sudah melakukan wudhu. Apakah Bapak pernah melakukan sholat? Ya, dulu pernah. Coba Bapak praktekkan. Ya. Wah, Bapak benar gerakan sholatnya. Ya. Bagaimana perasaan Bapak setelah kita melakukan gerakan sholat? Ya, saya merasa lebih baik. Coba Bapak sebutkan lagi
melaksanakan kegiatan dan sejauh mana dapat mencegah rasa marah dan Bapak? Ya, Besok kita ketemu lagi jam 10 bisa nggak Pak? oke bisa. Bagaimana kalau besok kita ketemu di ruangan situ saja? Ya, boleh. Baik, kalau begitu kita sudahi perbincangan kita saat ini. Terima kasih, sampai jumpa besok ya Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bapak, sesuai janji saya kemarin, saya akan datang kembali di sini. Ya, Bagaimana Bapak sudah dilakukan kemarin latihan spiritual? ya sudah. Oke. Bagaimana kalau kita sekarang membicarakan tentang jenis-jenis obat, dosis, waktu minum, obat serta kepatuhan minum obat untuk mengontrol kemarahan Bapak? Ya, Berapa lama Bapak mau di sini saya praktekkan? 15 menit aja. Oke. Di mana enaknya kita berbincang-bincang? Di mana enaknya Pak? Di sini aja, Pak. Oke, di sini saja ya. Ya, Oke. Ini ada beberapa macam obat. Yang satu ada warnanya putih, terus ini yang warna merah. Setelah itu warnanya oranye. Oke. Yang satunya ini tuh yang warna putih itu namanya CPZ, yang warna merah itu THP, warna oranye ALP. Bila nanti setelah minum obat, mulut Bapak terasa kering untuk membantu mengatasi mengisap es atau es batu. ya, Bila mata Bapak terasa berkunang-kunang, Bapak sebaiknya istirahat dan jangan beraktivitas dulu ya Pak ya. ya, baik. Nanti sebelum minum obat, Bapak lihat dulu label di kotak obat apakah benar nama Bapak tertulis di situ. Ya, Berapa dosis yang harus diminum, jam berapa harus diminum, baca juga cara Bapak minum obat secara benar. Di sini minta obatnya sama pada suster, kemudian cek lagi apakah benar obat tersebut yang dikasihkan ke Bapak. ya, Jangan pernah menghentikan minum obat sebelum Bapak berkonsultasi dengan dokter ya Pak ya. ya, baik. Sekarang kita masukkan waktu minum obat ke dalam jadwal ya Pak ya. Ya, Coba Bapak sebutkan lagi jenis obat apa yang Bapak minum. di warna putih, warna merah, dan warna oranye. Ya, benar. Baik, besok kita bertemu kembali ya untuk melihat sejauh mana Bapak melaksanakan kegiatan. Ya, baik. Waktu besok kita ketemu jam 10 lagi ya Pak ya. Ya, siap. Bagaimana kalau besok kita bertemu di ruangan ini lagi? Apakah Bapak bersedia? Ya, di sini aja. Oke. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya keluarga dari Tuan Alif. Di sini saya ingin menanyakan kondisi Tuan Alif dan juga saya ingin menanyakan bagaimana cara merawat Tuan Alif ketika Tuan Alif marah-marah. Perkenalkan, saya Nadia Bunda yang berkeluarga dari sini. Lalu bagaimana cara ibu menghadapi Tuan Alif jika Tuan Alif masih marah? Saya hanya mencoba untuk menenangkan kemarahan Tuan Alif, tapi saya tidak bisa menghambat ketika Tuan Alif mulai berlaku kasar kepada saya. Baik Bu, saya akan menjelaskan ketika Tuan Alif masih marah. Jika Tuan Alif masih marah, sebaiknya Ibu jauhkan benda tajam seperti pisau, gelas, dan jauhkan pasien dari anak-anak kecil. Setelah itu, bila Bapak masih marah dan ngamuk, segera bawa ke puskesmas atau RSJ dan laporkan kepada perawat jaga. Jika Tuan Alif terlalu over dalam kemarahannya, Ibu bisa meminta bantuan orang lain untuk mengikat Tuan Alif. Bagaimana bisa Ibu pahami? Bisa, Nurse? Apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada, Nurse. Cukup. Baik Bu, kembali lagi kita akan bertemu bersama dan bersama. Kita akan melakukan latihan yang saya jelaskan tadi. Baik, Nurse. Terima kasih. Baik, kita masih dalam
Perkenalkan, saya keluarga dari Tuan Ali. Ya, baik Bu. Sesuai dengan janji kita 2 hari yang lalu, sekarang kita bertemu lagi untuk latihan cara mengontrol marah Tuan Alif. Bagaimana Bu? Masih ingat diskusi kita yang lalu? Ada yang mau ditanyakan? Enggak ada. Baik. Lalu sekarang kita latihan tentang cara mengontrol marah Tuan Alif serta nanti kita bisa peragakan langsung kepada pasien. Tempat di mana enaknya kita melakukan latihan? Di sini saja boleh, Mas. Baik Bu, bagaimana kalau kita langsung ke Tuan Alif saja untuk menemuinya? Boleh, Mas. Baik, Bapak, sekarang coba ceritakan kepada istri Bapak latihan yang sudah Bapak lakukan. Ya, Terus sekali coba perlihatkan jadwal latihan Bapak. Oke, bagus. Nanti di rumah Bu, Pak bisa membantu Tuan Alif latihan mengontrol kemarahan. Sekarang kita akan coba latihan bersama, sama ya Bu, Pak. Masih ingat Bu, kalau tanda-tanda marah Iya, masih. sudah Bapak rasakan, maka yang harus dilakukan Bapak adalah saya akan melakukan sholat dan berzikir. ya betul. Bapak berdiri lalu tarik nafas dari hidung dan sebentar lalu keluarkan. Oke. Ayo coba lagi tarik dari hidung. Ya, bagus. Dan tiup pelan dari mulut. Ya. Nah, lakukan 5 kali. Coba ibu temani Bapak menghitung latihan ini sampai 5 kali. Baik, Pak. Ya. Mari kita hitung bersama-sama. Ya. Tarik nafas. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Baik, betul sekali Ibu dan Bapak. Sekarang kita coba latihan memukul kasur dan bantal mana kamar Tuan Alif. Ya. Sekarang meminta dengan baik tanpa marah dengan nada suara yang sudah serta tidak menggunakan kata-kata kasar. Misalnya, Bu, saya perlu uang untuk beli jajan. Coba Bapak Alif praktekkan kepada Ibu. Bu, saya perlu uang untuk beli jajan. Baik, yang kedua menolak dengan baik jika ada yang menyuruh dan tidak ingin melakukannya. Katakan maaf, saya tidak bisa melakukan karena sedang ada pekerjaan. Coba Bapak Alif praktekkan dengan Ibu. Yang ketiga, mengungkapkan perasaan kesal. Jika ada perlakuan orang lain membuat kesal, Bapak Alif dapat mengatakan, saya jadi ingin marah karena perkataan itu. Coba praktekkan. Saya tidak bisa melakukan itu, jadi saya merasa sangat marah. Baik Bapak Alif, selain 2 cara yang tadi sekarang, saya mau kasih tahu cara lain untuk mengontrol kemarahan Bapak Alif, yaitu dengan cara melakukan kegiatan spiritual seperti sholat, dan yang terakhir adalah dengan cara memberikan obat secara teratur kepada Bapak Alif. Ya. Ibu harus selalu mengingatkan Bapak Alif untuk melakukan kegiatan ibadah yang mengurangi rasa marah dan menambah keuangan Bapak Alif. Selain itu, harus juga selalu mengingat untuk selalu minum obat secara tepat waktu. Ibu dan Bapak juga harus mengetahui beberapa jenis obat yang harus diminum oleh pasien dan jam berapa saja. 2 hari yang lalu sudah saya jelaskan terapi pengobatan yang Tuan Alif dapatkan. Ibu dan Bapak tolong selama di rumah ingatkan Tuan Alif untuk meminumnya secara teratur dan jangan dihentikan tanpa sepengetahuan dokter. Ya. Baiklah Bu, latihan kita sudah selesai. Bagaimana perasaan Ibu dan Bapak setelah kita latihan cara mengontrol marah langsung kepada Bapak? Baik, saya merasa lebih lega karena marah Bapak Ali lebih terkontrol saat ini. Sekarang bisa Ibu sebutkan lagi ada beberapa cara mengontrol marah yang tadi Ibu yang sudah kita lakukan pada pasien. Seperti tarik nafas dalam, sholat, berzikir, mengumpul barang-barang di sekitar. Ya bagus sekali Bu. Dan sekarang
Besok kita bertemu kembali untuk latihan cara-cara yang lain setelah kita bicarakan tapi langsung kepada Tuan Alif. Baiklah, kapan kita bisa bertemu lagi, Bu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Apakah ada yang bisa dibantu? Apakah suami saya sekarang boleh pulang? Oh, Tuan Alif ya Bu? Iya, boleh. Baik, mari saya antarkan untuk melihat kondisi pasien terlebih dahulu. Iya. Selamat pagi. Ini ada istri Tuan Alif. Gimana kondisi Tuan Alif Saya di pagi sangat hari ini? baik pada hari ini. Apakah Tuan Alif masih ingat latihan untuk kemarahannya kemarin? Ya, saya masih ingat. Bisa diulangi sebentar? Saya disuruh ke bantal atau ke kasur. Setelah itu saya kalau masih marah-marah, saya disuruh bersalat atau berzikir. Baik, Ibu apakah sudah paham untuk menangani Tuan Alif ketika Tuan Alif marah? Sudah. Tuan Alif ingin pulang sekarang ya? Iya. Boleh, baik. Mari saya antarkan untuk pulang ke rumah dengan istri Tuan Alif. Ya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.